Shalom, puji Tuhan. Selamat siang semuanya, shalom. Puji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, siang hari ini karena kasih dan anugerahnya, kita semua diberikan kesempatan untuk bisa beribadah hari ini ya. Semua karena kasih dan anugerahnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang selalu baik dalam hidup kami, setiap detik kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau penopang hidup kami, Engkau juru selamat kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber damai sejahtera hati kami Tuhan. Tuhan, setiap hari, setiap detik kami membutuhkan Engkau di setiap langkah kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Dan kami tahu sumber sukacita kami datangnya dari Tuhan. Siang hari ini kami rindu melalui kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami. Melalui puji-pujian, sorak-sorai kami. Semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu baik, teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seluruh kehidupan kami semua ada dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus pegang masa depan kami. Masa depan yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh berharap dan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau Bapakku yang setia. Bapakku yang setia yang tidak pernah meninggalkan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia.
daripada harta, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Lebih dari harta, Engkaulah segalanya. Amin, haleluya Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau setia. Amin, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya, ya Tuhan. Setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau Bapa yang selalu setia, ada di setiap musim kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Kau selalu ada, memelihara kami, menopang hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Amin, haleluya. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang. Kami percaya Kau selalu setia dalam hidup kami ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia.
percaya pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang selalu setia dalam hidup kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, setiamu Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sorak-sorai kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sembah Dia, saudara. Naikkan ucapan syukurmu yang terbaik hanya kepada Tuhan Yesus. Dia selalu setia, menopang, memelihara kita. Kami percaya kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang selalu setia, bersama dengan kami, menopang hidup kami. Engkau juru selamatku yang hidup. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami sembah Kau, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak terima pujian dan sembah kami, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, glory bagimu. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Yesus, penyelamat kami, Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber damai sejahtera kami Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami tenang. Oh haleluya. Tiada yang sukar bersamamu Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Besar setiamu. Oh glory bagimu Tuhan. Haleluya. Glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami, itu adalah pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah
yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagi. Sekali lagi sama-sama dengan pujian, kami memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senang hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Glory, haleluya, 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 haleluya. Biar hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar hidup kami Tuhan boleh menyukakan hati Engkau Tuhan. Biar kami boleh berfokus untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sampai detik ini kami ada karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih, berkaryalah terus dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena Engkau. Kami percaya hari esok kami terus dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih, kami hidup bersorak-sorai, bersuka cita. Sebab sukacita kami sumbernya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap bersuka cita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Selamat bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini, amin. Berikan tos kanan kiri ke belakang, katakan Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. kehidupan kami Tuhan.
terima hormat dan pujian. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kembali nyanyikan pujian ini. Amin. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Engkau pemilik hidup kami ya Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan kuasa lawan. Kebangkitan terjadi di tempat ini, dan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Musik memuji nama Tuhan, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu ya Tuhan. Amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Dirindukan kuasa lawan, Kau sanggup memulihkan kehidupan kami. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati menaikkan pujian, ikat pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia dan benar dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang setia dan benar dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada pribadi lain, hanya Tuhan Yesus yang selalu setia. Amin. Puji Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari kita bersukacita, sebab Dia sumber sukacita kita. Amin. Tuhan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Amin. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Haleluya. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Yesus Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan.
bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran. Karena siapa? Karena Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak. Sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Amin. Haleluya. Tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu. Sebab karena Kau yang terhebat. Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak. Sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersama. Amin. Haleluya. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama, Kau Allah. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, amin. Tak pernah tinggalkanku. Selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin, haleluya. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkanku. Selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin, haleluya. Hidup untuk sekali lagi sama-sama dengan pujian ini. Yesus Tuhan, Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkan, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersama. Yesus, Kau sumber kekuatan. Amin, haleluya. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu setia dalam kehidupan kami. Silakan duduk kembali, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin, kami percaya, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau selalu setia untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau terus menopang hidup kami sampai hari ini Tuhan. Bukan kekuatan dan kegagahan kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Semua hanya oleh karena Engkau yang melindungi kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang selalu ada Tuhan di setiap musim hidup kami. Di saat apapun kami. Saat kami mengalami duka cita maupun sukacita. Saat kami sehat maupun saat kami sakit. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang selalu setia
ada bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, kami gak berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih, biarlah setiap pujian dan sembah kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami tahu saat kami memuji memuliakan nama-Mu, hadirat-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami, melawat setiap kami, menjamah setiap hati kami. Mungkin ada di antara kami siang hari ini Tuhan, mungkin ada di antara kami yang hati kami mulai jauh daripada Engkau Bapa. Kau menjamah setiap hati kami. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu kami beroleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa digantikan oleh apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus dekat dengan Engkau, kami mau terus tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, pengurapan-Mu mengurapi hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Berikanlah hamba-Mu kerendahan hati, kepekaan dari Engkau. Apapun yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, semua datang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percayakan akan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Cek. Shalom. Selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Luar biasa hari ini. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kasih senyum kiri kanan. Katakan kamu luar biasa. Haleluya. Ini Bang Mora kok di sini sendiri. Tidak ada temannya. Ya, mungkin bisa tepuk pundak sebelahnya. Hai, ya. Oke, puji Tuhan. Saya ada di sini karena perjanjian dengan Tuhan. Kita ada di sini karena ada covenant dengan Tuhan. Saya dipercayakan oleh Angel, Bapak Gembala, untuk menyampaikan firman Tuhan karena ada suatu perjanjian. Sampai hari ini mungkin teman-teman yang lain belum mantap perjanjiannya dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki covenant dengan Tuhan adalah orang-orang yang tidak lekang oleh waktu. Mereka tetap setia pasti. Mereka akan tetap komitmen dengan Tuhan. Walaupun ada teman atau saudara sekalipun. Bahkan kalau yang saya sudah berkeluarga, sekalipun istri saya, mungkin anak bahkan, tidak sepakat dengan saya tetap punya covenant dengan Tuhan. Karena covenant itu adalah suatu perjanjian kekal dengan Tuhan. Dan ini yang membuat kita tetap eksis, kita tetap kuat, kita tetap berada melakukan kegiatan untuk Tuhan. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Kita belajar tentang Abraham. Ada begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana mereka tetap setia, bagaimana mereka tetap komitmen dengan Tuhan, ya, sehingga dicatat di dalam Alkitab. Kita bisa mencontoh, meneladani kehidupan mereka, bagaimana akhir hidup mereka mengikut Tuhan karena ada perjanjian dengan Tuhan. Kita baca dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-12.
Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Oleh karenamu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Puji Tuhan. Saya ada di sini Bapak, saudara-saudara, teman-temanku, karena perjanjian dengan Tuhan. Saya masih dikasih umur panjang ya. Berarti hampir, kalau firman Tuhan bilang manusia itu hidup 70, kalau dia kuat 80. Berarti sudah lebih separuh saja, 40 sekian. Berarti Tuhan sudah tambahkan berapa belas tahun. Jadi karena perjanjian dengan Tuhan, waktu sedikit bersaksi, waktu saya mengalami sakit yang istilahnya cukup parah ya, cukup parah. Saya berada di rumah kurang lebih sebulan dan orang-orang teman-teman yang saya dengar mengalami sakit yang sama, banyak yang meninggal. Ya, mungkin mereka bilang tidak ada obat. Tapi karena saya memiliki covenant dengan Tuhan, saya sampai hari ini ada. Saya masih tetap kuat. Ya, masih tetap ada dan kuat. Waktu saya sudah mengeluh Tuhan, saya sudah tidak mampu Tuhan. Sudah tidak kuat. Ya, saya pernah kesaksian sampai kemeja saya ini, sampai jantungnya ini, sampai kelihatan gini ya. Saya aja lihat ngeri ya. Saya lihat ngeri. Tapi ada suara Tuhan bilang, "Tidak usah, kamu tenang aja." Saya dengan iman, saya mengelus darah saya bilang, "Tenang Fer, kamu tidak apa-apa." Dan waktu saya mulai payah, kurang lebih sebulan itu, saya berkata, "Tuhan, saya sudah tidak kuat Tuhan." Tapi ada suara yang keras ya, suara yang keras dan sangat memberikan saya kehangatan luar biasa. "Kamu tidak akan mati gara-gara penyakit ini." Wah, saya langsung teriak, "Haleluya, haleluya." Itu jam 2 siang kurang lebih, jam 2, jam 3 siang. Saya langsung teriak di kamar itu, mungkin tetangga-tetangga tidak tahu dengar apa enggak. Pokoknya saya sudah tidak tahu, saya teriak sungguhan, saya bersuka cita. Dan itu titik balik saya dipulihkan kembali. Di nama Tuhan. Karena ada komitmen, ada covenant dengan Tuhan. Kita lihat Abraham. Pasal 17 ayat yang ke-6. Ayat ke-4. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat yang ke-4, pasal 17 Kejadian. Dari pihakku, inilah perjanjianku dan dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu dan sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Jadi kita lihat, saya selidiki ada seperti secara implisit, secara tidak langsung, memangnya ada apa dari Abram ke Abraham? Kalau teman-teman baca juga di pasal yang ke-19, Sarai jadi Sarah. Sarai jadi Sarah. Ya. Yang saya dapat secara roh saya, biasanya dulu ya, mungkin kebiasaan orang budaya mana ya, kalau di tempat saya dulu kan biasa dipanggil, nama saya kan ada 5 ya. Ada 5. Freddy, Ferry, Pengki, Seth, Elisa. Ada marga Sumuweng.
Saya bilang siapa-siapa ya, kepanjangan. Jadi saya biasa dipanggil nama pertama, dan itu sering katanya sakit-sakitan. Jadi seperti suatu kepercayaan. Akhirnya dipanggillah Ferry. Saya coba comparekan dengan Abraham dan Sarai. Saya coba melihat waktu Abraham itu dia kan tinggal dari Ur Kasdim. Ini secara rohani saya perhatikan, Ur Kasdim itu adalah tempat dia dibesarkan. Jadi berada di masa dunia yang lama. Dan setelah dia pergi ke tanah Kanaan, dia menjadi manusia baru. Seperti Sarai juga, ya. Sarai waktu Tuhan sudah berjanji, Abraham, kamu akan memiliki anak. Lah, bagaimana mungkin saya sudah tua, ya, saya memiliki anak. Nah, tapi Abraham percaya saja. Perjalanan itu Sarai istrinya mengambil suatu tindakan. Saya pelajari, mungkin dia enggak ada pikiran kayak ide ini muncul dari dirinya sendiri. Bagaimana kita kan belum punya anak. Nah, ambil aja si Hagar ini supaya dia menjadi warisan keturunan kita, anak ini. Ya Abraham diambil aja. Nah, kebiasaan-kebiasaan lama Sarai ini juga akhirnya diganti menjadi Sarah. Nah, ini artinya buat kita saudara-saudara, teman-teman yang dikasih Tuhan, ada hal-hal yang lama di dalam diri kita harus berubah. Kita harus berubah. Ya. Jangan tetap berada di manusia lama, cara hidup yang lama. Hingga ada kita bisa lihat tentang covenant atau perjanjian itu. Perjanjian terjadi karena ada dua pihak. Ada syarat-syarat yang harus dipatuhi, ada garansi, konsekuensi. Ada berkat, ada kutuk. Komitmen, saling percaya, tidak boleh bertindak sepihak. Kalau dalam hubungan suami istri, mereka tetap setia walaupun dalam keadaan suka dan duka. Nanti teman-teman yang mau menikah, kan waktu dinikahkan, apakah kamu menerima suamimu sebagai sebagai suami, sebagai istri? Iya, dalam keadaan susah dan senang. Demikian juga kita dengan Tuhan. Itu secara manusia kita di bumi. Tetapi hubungan kita ini kekal dengan Tuhan. Jadi pada waktu saya sakit itu, seperti Tuhan taruh suatu perjanjian dengan saya. Iya Tuhan, saya akan cari Tuhan seumur hidup saya. Saya akan cari Tuhan. Walaupun mungkin istri anak saya malas, mungkin keluarga saya tidak cari Tuhan, saya akan cari Tuhan. Mungkin dari kita ini menjadi suatu prinsip, ya. Dimanapun kita ditempatkan, kita tugas luar pulau, kalau hari Minggu kita datang beribadah. Jangan sampai kita mencari, mungkin hari-hari ini kan liburan, kita healing dulu. Harusnya kita cari Tuhan. Nah ini teman-teman yang hari ini luar biasa, karena mereka komitmen sama Tuhan. Kita cari Tuhan, karena firman Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita pegang janji Tuhan aja dulu. Iman itu begitu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya waktu Tuhan berjanji, kita melangkah aja dulu. Jangan dulu melihat tanda, kita melangkah aja. Memang manusia begitu. Nah, saya pelajari Abraham juga. Yang kedua, ada dua hal yang Tuhan berikan pengertian buat saya secara pribadi. Secara kita manusia, Abraham bilang, Tuhan, kamu akan kuberkati Abraham. Aku akan berikan keturunan. Mana keturunannya? Saya sudah tua Tuhan. Tapi ada rencana Tuhan di balik rencana kita manusia.
Tujuan Abraham kan dapat anak. Tapi tujuan Tuhan, kamu akan mendapat warisan tanah Kanaan. Nah, kadang-kadang konsep ini kita harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Itu kenapa kita harus dahulukan Tuhan. Jadi ada masterpiece-nya Tuhan, ada suatu karya yang besar, planning Tuhan yang begitu besar buat kita. Cuma kadang kita melihat itu tidak mungkin. Abraham selalu fokus kepada anaknya, supaya dapat anak, supaya dapat anak. Tidak apa-apa, tidak salah. Tapi Tuhan berjanji, kamu nanti akan dapat warisan tanah. Ya, kalau teman-teman bisa baca di pasal yang ke-15 kalau salah. Ya betul, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Bagaimana buktinya Tuhan? Kalau memang saya dapat anak, kamu keluar terus lihat di langit, banyak bintang-bintang di langit. Kamu ambil domba terus dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu itu si Abraham mempersembahkan korban itu, Tuhan berbicara kepada Abraham, nanti keturunanmu akan pergi ke Mesir dan mereka akan diperbudak selama 450 tahun. Nah ini kita belajar melihat. Abraham fokus kepada keturunannya, anaknya secara kandung, tapi Tuhan melihat keturunan yang ke depan. Nanti pada keturunan generasi keempat, mereka akan kembali dari Mesir ke tanah ini. Luar biasa enggak? Planningnya Tuhan atas diri kita. Itu kenapa kita harus menyesuaikan diri kita dengan Tuhan. Selalu ada covenant dengan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan. Setiap hari orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan adalah orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar terhubung. Ku terhubung denganmu. Tapi melekat dengan Tuhan. Melekat, bukan cuma terhubung. Ya. Ada apa-apa cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Bagaimana kita harus baca Alkitab? Karena Alkitab ini adalah petunjuk. Dan itu adalah nutrisi kita. Biar hendaklah tadi Pak Gembala baca di dalam Kolose, hendaklah firman Tuhan itu diam di dalam hati kita, pikiran kita. Dan pikiran ini adalah tempat peperangan rohani. Iblis bisa menguasai pikiran kita, pikiran, keinginan, kehendak. Dan ini dia bisa menguasai bahkan tubuh kita. Tapi roh ini adalah tempat kediaman Tuhan. Dan iblis juga dia mau ngambil alih. Itu kita harus menguasai diri. Ya, itu di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pembaharuan. Jadi pikiran ini kita harus rubah. Bagaimana kita bisa mengubah pikiran? Yaitu dengan baca Alkitab. Bukan cuma pendeta. Bukan cuma juga pelayan-pelayan Tuhan. Kita semua. Kita harus berubah pikiran kita. Sehingga waktu kita melihat dari perspektif firman Tuhan, seperti ada suatu masalah, kita akan melihat, oh iya begini. Tuhan pasti akan kasih hikmat kepada kita. Cara mengatasi masalah keluarga, masalah keinginan, harapan kita, masa depan, cita-cita. Kita kan banyak yang masih remaja, kaum muda kita usia 20, 25 tahun, 17, 20. Kita banyak seperti kerucut, melebar, banyak minta mau jadi ini. Tapi kalau sudah mulai 30 mulai dia mengerucut. Oh ini aja. Dia mulai tahu kapasitasnya dia. Mulai naik lagi, tambah kecil. Akhirnya kita mulai yakin. Itu kenapa saya bilang, kalau kita memiliki perjanjian covenant dengan Tuhan, kita akan Tuhan maunya apa? Betul. Kita maunya apa? Tuhan maunya apa dari saya?
Tuhan menjadikan saya ini apa? Itu harus kita gumulkan. Akhirnya kan kehendak Tuhan yang jadi. Manusia boleh berencana, Amsal bilang, tapi kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Ini firman Tuhan ini muncul bisa karena siapa? Karena saya baca Alkitab. Ya saya bilang, generasi sekarang, aduh, saya tanya, saya guru, saya mengajar, baik orang tua, saya tanya kadang di jemaat, kira-kira yang ada baca Alkitab di rumah berapa orang? Waktu itu saya ingat mungkin sekitar tidak sampai 10 banyak. Katakan, kalau saya sedih loh. Bagaimana kita mau berperang, mau jadi perkasa, menjadi pahlawan penerobos? Rohnya tidak kuat. Rohnya tidak kuat. Itu kenapa roh itu harus bertumbuh dengan pengenalan dan takut akan Tuhan. Roh ini harus bertumbuh. Itu di dalam Yohanes 3 ayat 3 ayat 5 aja. Ini yang banyak kekeliruan terjadi. Sehingga jemaat Tuhan tidak bertumbuh dengan dewasa. Itu saya selalu kalau saya bimbing baptisan, firman Tuhan bilang, hendaklah kamu harus dibaptis, lahir baru, dibaptis dari air dan roh. Kadang-kadang kita berpikir, orang tua, ada berapa orang, Pak tolong ya dibaptis Pak ya. Setelah dibaptis ya senang, ya bagus, senang. Tapi lupa bahwa yang terpenting kedua ini rohnya itu yang mau dibaptis. Karena kalau roh kita sudah dibaptis, kita punya surga. Kita punya komitmen, perjanjian dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Kita memiliki garansi. Amin. Yohanes 3 ayat 16, jaminan kita. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kita mulai introspeksi diri. Apakah roh saya ini sudah lahir baru? Apakah saya ini sudah mulai punya perjanjian dengan Tuhan? Kalau orang sudah punya perjanjian dengan Tuhan, hobinya berubah. Hobinya berubah. Saya dulu waktu belum ada perjanjian dengan Tuhan, saya ini suka dengar lagu-lagu yang rock dulu waktu SMP. Ya, lagu-lagu Guns N' Roses, terus apa itu yang Eric Sambora itu ya, pemain gitarisnya itu. Jadi kalau dengar lagu-lagu itu bisa kayak ngefly gitu. Wah, kan memang lagu-lagu zaman dulu itu ya cuma itu aja kan. Media sosial zaman saya ada TV itu toh kan. Wah, terus dengar-dengar lagu begitu. Setelah saya punya perjanjian dengan Tuhan, saya berubah. Saya mulai apa ya? Alergi dengar lagu-lagu yang duniawi. Mungkin kalau orang bilang kamu sok rohani, tapi itulah yang harus kita beritakan. Semakin roh kita melekat sama Tuhan, kita akan semakin hal-hal yang tidak baik itu dikikis. Yohanes 15 dikatakan apa? Seperti ranting yang kering, daun-daun yang tidak baik, yang kering dibuang. Itu hal-hal yang tidak baik dalam diri kita dibersihkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Semakin bersih, semakin bersih. Ya kan? Jadi ada sisi-sisi yang tidak baik dari kita, dia dibersihkan. Seperti suami istri. Waktu menikah menjadi satu itu tidak senang-senang saja. Kadang cuma hal kecil, kita harus belajar berhati besar. Jadi waktu kita dikritiki, dikasih masukan, jangan gini. Mia, kamu jangan begini. Sayang, jangan. Kamu juga begitu kok begini. Nah itu. Padahal dia bermaksud ini tidak baik. Kadang-kadang salah mengerti.
Tapi kalau kita punya komitmen dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, kita akan tetap berdoa, terhubung, memiliki saat teduh. Saat teduh. Dan ini yang selalu saya tekankan, saat teduh pasti dia akan baca Alkitab. Kenapa baca Alkitab? Karena harus baca Alkitab. Harus baca Alkitab. Coba kira-kira yang punya, nggak usah hubungan dulu, saat teduh, baca Alkitab setiap hari siapa kira-kira? Kira-kira coba, saya mau lihat. Bukan cuma saya, ada Tuhan di surga yang melihat kita ya. Coba satu kali lagi, yang baca Alkitab setiap hari. Coba, mana lihat? Nah kan, bagus. Nggak, hampir belum separuh. Belum separuh. Ya. Kemarin saya retreat PPA. Ada seorang pelayan Tuhan di tempat retreat itu. Ini saya lihat. Dia bilang begini anaknya. Anak saya ini, saya naik sepeda motor kan dari rumah ke Pacet. Ayo ma, nak ikut retreat. Mau ndak ikut? Nggak enak, katanya begitu. Ya sudah, dia tinggal naik sepeda ke Pacet. Terus setelah itu sampai di Pacet dia foto. Ada apa itu? Kolam renang. Ya kolam renang difoto, terus dia kirim ke anaknya. Ini nak, ada kolam renang gini. Akhirnya dia bilang, oh iya sudah, aku mau ikut. Dia turun lagi jemput anak dan istrinya. Terus dia bilang ke saya, anak saya itu walaupun dia masih kecil, tapi dia udah punya pikiran sendiri. Saya bilang, dari mana konsepnya begini? Masih kecil dia harus dididik. Bukan orang tua nurut anak. Cuma saya tidak ngomong begitu. Iya kan? Saya tidak ngomong begitu. Berarti dia tidak ngerti firman. Anak itu harus turut sama orang tua. Dididik. Orang yang punya covenant dengan Tuhan, dia mau dibentuk. Karena sakit. Orang tua bilang, nah kamu harus begini. Oh, mama indah itu. Mulai macam-macam. Ya kan? Tapi itu sebagian dari proses pembentukan supaya kita jadi kuat. Kita dibentuk itu seperti pahat. Karakter itu seperti pahat. Saya berapa kali bilang, pahat itu kalau kita melihat orang yang suka mahat, ya kayu, dibentuk. Sakit enggak itu? Sakit. Jadi kita harus belajar menerima. Oh iya. Memang pada waktu disampaikan teguran, dikasih sesuatu yang keras, sakit. Tapi firman Tuhan bilang itu akan membuat kamu dewasa dan membuat kamu damai sejahtera di hati. Itu. Jadi kalau kita memiliki covenant dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, kita akan tetap kuat, bertumbuh rohnya ini harus bertumbuh. Lihatan dari mana? Dari karakter. Semakin rendah hati, kali tegur, oh iya makasih ya, minta tolong angkat ini, oh iya makasih saya. Kadang enggak perlu suruh, saya angkat ya, mari saya angkat. Terbentuk, dibentuk rohaninya. Ya, jadi orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan, covenant, hidupnya bukan dirinya lagi. Hidupnya bukan dirinya lagi. Jadi sudah bukan dirinya lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita sudah memiliki perjanjian dengan Tuhan, kita bukan hidup kita sendiri. Karena hidup kita ini udah dibeli mahal dengan darah Kristus. Tadi kan Pak Victor tadi nyanyian.
engkau memberikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Harusnya kita berdosa hukum, maut hukumannya. Tapi karena dia mengasihi saudara dan saya, kita memiliki hidup. Karena ada perjanjian tadi. Dan juga jangan hidup lagi untuk diri sendiri. Kebiasaan lama, masih marahan. Ya. Kita mulai berpikir yang baik. Kemarin saya ada tegur. Saya orangnya agak kadang bisa temperamental. Mungkin agak, kalau saya lihat, saya kan termasuk juga sanguin melankolis. Mungkin kalau saudara-saudara yang belajar psikologi ada 4 karakter ya. Melankolis, sanguin, flegmatis, koleris. Ya, pandai kita belajar aja sedikit-sedikit itu. Saya ada campuran flegmatis sama melankolis. Agak ceria pembawaannya. Tapi kadang-kadang bisa menyimpan saya marah. Nah, saya jam 11, jam 10 sudah malam hari pertama sudah diingatkan. Usahakan tidur ya, nanti besok ada ibadah. Gak usah rame-rame. Terus ya main. Ya enggak apa-apa, main biliar, ngobrol, mungkin jarang ketemu kan. Terus ketemu, wah senang. Terus saya ingatkan. Nah, ini anak-anak yang kelas kuliah kerja, enggak apa-apa, tapi mengganggu anak yang lain. Ternyata mereka rokokan, saudara-saudara. Mereka rokokan. Jadi sudah bilang enggak boleh rokokan. Nah, terus minum. Saya kan dulu ya, yang bilang siapa-siapa ya. Saya dulu kan peminum juga. Jadi kalau ada orang minum alkohol gitu saya cium tahu, ya kan? Bawa rokok, bawa minum. Ya saya ambil gitar jam 12 sampai jam 1. Maksud saya ini saya nyanyi penyembahan dan tidur. Saya di hall, mereka nak masuk kamar malah keluar teras lantai 2. Saya nyanyi 1 jam, saya nyanyi menyembah terus. Kok tetap enggak berubah ya orang-orang ini? Enggak tahan saya. Tuhan, gimana Tuhan? Saya ini menegur ya, cuma karena emosi. Saya bilang, kan tadi saya sudah bilang kan, jam 12 kalian sudah harus tidur. Kok enggak tidur tapi kok rame? Kamu, saya marah gitu. Siapa namanya? Ini gitu. Sudah tidur? Tidur. Terus saya keluar di teras, waduh, rokokan. Terus yang rokokan itu, dia sudah menikah, sudah punya anak 2. Ah, bawa-bawa anak-anak yang masih SMA. Wah, saya marah. Saya bilang, kamu ya, kamu ini sudah punya anak, punya istri. Kamu harus jadi teladan, tahu? Langsung saya kayaknya, saya bukan saya juga ini. Saya marah, saudara. Akhirnya, terus rokok siapa ini? Wah, diam dia. Wah, kumpul, kok rokoknya begini? Bingung kan? Kacau bilang. Terus tidur. Terus besok seperti ya mungkin sakit hati. Saya interogasi satu anak yang baik, anak baik lah saya bilang. Saya panggil, Mas, kamu rokokan? Enggak Pak. Tapi dari mana merokok? Iya. Kamu rokok? Ya Pak. Sendiri atau gimana? Iya, saya ditawari. Ya ini, ditawari sih orang pelaku ini. Akhirnya dengan pengurus saya konfirmasi. Saya merasa harus disampaikan. Pak Ferry kan nanti sama staf perlindungan anak. Saya bilang siapa-siapa ya. Saya bilang, Mas, maaf ya Bu. Saya di bawah naungan pimpinan.
Ibu, saya melakukan instruksi ibu. Saya tidak dinaungi perkara, Bu. Saya bilang, ini naungan ibu yang bertanggung jawab. Saya kan hanya pelaku, melakukan perintah. Kok dibiarin? Saya tidak suka gitu. Ibu harus bertanggung jawab, saya bilang. Harus konsisten. Kalau pimpinan saya loh. Saya tidak terima soalnya. Saya merasa tersiksa. Terus ngajak-ngajak temannya. Sindir-sindir. Oh, ini kan kadang sudah minum, ada yang minum saya tahu. Saya juga agak marah, saya rasanya mau pukul juga, saya rasanya memangkel. Betul, saya bilang Tuhan tolong aku itu. Tapi saya mengambil bagian memang sebagai pendidik. Kita agak keras. Saya bilang begini, Ibu ini eman ini. Oke, saya bilang. Kita harus punya kasih sama orang, harus mengasihi. Tapi jangan lupa kita harus ada tata tertib, ada disiplin juga. Sayang sama anak ini, tapi mengabaikan anak-anak yang baik. Dia sudah merusak, ini masih rokok. Kalau sudah narkoba, ayo, udah kasih 1 kali 2 kali kecanduan, rusak enggak itu? Marah, saudara. Itu. Kadang-kadang kita hidup di dalam kebenaran itu kita tidak bisa diam, saudara-saudara. Kita harus belajar terobos. Kita harus menyatakan kebenaran. Kalau kita tutup mulut, terus tertawa orang iblis bilang bagus, kita tersiksa. Harus belajar berani. Sudah saya sampaikan, urusannya belakangan. Nah itu, kalau kita punya komitmen dengan Tuhan, kita punya covenant perjanjian dengan Tuhan, kita mau hidup dalam kebenaran. Sakit enggak? Susah enggak? Susah, sakit. Bayarnya harga. Korban. Berkorban. Betul. Abraham diminta anaknya. Ada bapak bilang, Pak Weri, anak saya kan masih cuma satu-satunya perempuan. Disuruh bawa ke Trosobo, saya mikir. Itu trans provinsi jalur cepat. Saya mikir, si pimpinan ini punya anak enggak? Enggak mikir dah dia. Mikir begini. Abraham waktu dipersembahkan, Abraham, kamu persembahkan anakmu, Ishak satu-satunya. Abraham mikir, aduh, tadi katanya dikasih, kok sekarang diambil Tuhan? Stres enggak Abraham? Stres. Tapi karena dia memiliki perjanjian dengan Tuhan, dia tahu, dia percaya. Orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan, dia percaya saja kepada Tuhan. Ya wes, kalau Tuhan mau ambil, ya ambillah. Tapi berat. Kan dia tidak cerita istrinya kan. Kalau dicerita istrinya, sayang, ini anak Ishak mau dipersembahkan ke Tuhan. Hah? Aduh jangan, nangis mungkin. Ya kan? Tapi Abraham punya hubungan perjanjian dengan Tuhan, kadang mengabaikan istrinya. Dia sudah bawa berjalan di jalan sama anaknya, Pak, ini korban bakarannya mana? Oh nanti Tuhan kasih di atas gunung. Oh iya, anaknya iya aja. Ternyata sampai di atas gunung, kalau saya lihat filmnya ya, ternyata Abraham bilang, kamu korbannya, kamu nak korbannya. Sakit tak Abraham? Mau disembelih loh, dibunuh. Terus anaknya bilang apa? Tambah anaknya, kalau memang Tuhan suruh begitu, tidak apa-apa Pak. Waduh, rasanya orang ayah itu hancur. Sudah berapa puluh tahun tunggu anak, dikasih anak, persembahkan ke Tuhan. Jadi apa yang menjadi hal yang kita genggam, kesayangan kita, Tuhan bisa ambil. Begitu. Kalau kita punya covenant dengan Tuhan, Tuhan tidak sayang dengan kita, Dia akan sayang dengan kita. Dia lihat
kamu benar-benar menyayangi aku. Jadi ada janji-janji Tuhan. Jadi Tuhan sayang sama saya. Harusnya tahun 2012 mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini. Ya kan? Tapi karena Tuhan menyayangi saya. Disayang, dieman-eman. Disayang-sayang. Jadi kalau barang-barang yang kualitasnya baik, wah Tuhan itu orang yang apa istilahnya berharga di mata Tuhan. Jadi kita menjadi orang-orang yang berharga. Kalau kita punya perjanjian dengan Tuhan, kita sangat disayang sama Tuhan. Sampai anaknya Ishak pun dikasih, memang benar-benar kamu adalah anakku Abraham, sahabatku yang baik. Sampai begitu loh. Rohnya sudah terbentuk. Dia terikat dengan perjanjian sampai akhir hidupnya, masa tuanya. Mungkin dari kita belum ada perjanjian dengan Tuhan, kita mulai berjanji dengan Tuhan. Tuhan, saya mau ada covenant, perjanjian dengan Tuhan. Manusia lama saya akan buang, saya mau komitmen dengan Tuhan. Dan Tuhan juga akan komitmen dengan kita. Buang lemak-lemak itu. Tadi saya pas ibadah, saya dapat rema itu. Kalau di orang Israel mempersembahkan korban bakaran, yang boleh dimakan itu dagingnya kan. Daging-dagingnya sapi, lembu. Tapi lemak engkau tidak boleh makan. Itu dibakar. Artinya apa? Secara rohani saya dapat gini. Hal-hal kebiasaan lama, kepahitan, kemarahan itu kita harus buang kekhawatiran itu. Supaya kita tidak sakit. Kan banyak orang kalau makan lemak sakit. Kenapa kita tetap marah? Kayak saya, marah. Betul, saya marah. Saya rasanya ada muncul kebencian. Tapi firman Tuhan bilang tidak usah. Yang perlu kita marah itu kan sikapnya, perilakunya. Tapi orangnya jangan. Beda. Jadi karena konsepnya itu sudah tertanam di hati, jadi saya ketemu biasa aja. Walaupun ada sedikit tidak suka kan. Ya, bagus ya. Ya Pak, yang satu bilang, Pak, maaf ya Pak. Oh iya ya, tidak apa-apa. Kita udah lepas pengampunan. Tidak gampang. Kita ada suatu crash gitu ya. Terjadi konflik gitu. Tapi ada perjanjian dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya perjanjian dengan Tuhan, kita pasti akan memiliki satu mesbah doa dengan Tuhan. Amin. Kita akan memiliki mesbah doa dengan Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri. Kalau kita memiliki covenant perjanjian dengan Tuhan, kita mau belajar taat. Kita mau belajar taat dengan firman Tuhan. Tidak perlu disuruh kalau ke gereja. Tidak perlu disuruh baca Alkitab. Karena itu suatu perjanjian dengan Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan Ku Terhubung Denganmu. Firman-Mu itu
masih muda. Mumpung kita masih, mungkin secara manusia kita berpikir masih panjang usianya. Supaya kita mau dipakai Tuhan secara luar biasa. Masih muda, tapi sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Bukan hanya di gereja, di sekolah, di pekerjaan, tempat kuliah. Tuhan akan memakai teman-teman. Kita mau mengangkat tangan kita. Ini Tuhan, saya mau komitmen kepada Tuhan. Saya mau Engkau berkuasa atas diriku Tuhan. Yang mau berjanji membaca Alkitab setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari. Minimal 5 pasal. Membaca dan merenungkannya. Yang belum membaca Alkitab, kita baca 5 pasal minimal. Sebagai tanda komitmen kepada Tuhan. Perjanjian kita dengan Tuhan. Bisa mengangkat tangan. Angkat di atas kepala. Saya mendoakan, tidak usah malu. Saya cuma sebagai alat, saya cuma berdoa. Kita komitmen secara pribadi dengan Tuhan. Melangkah dulu dengan iman. Percaya saja, Tuhan sepertinya tidak bisa. Tetapi saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan. Beriman dulu. Ya, seperti Abraham. Kamu dapat anak, Tuhan ragu. Abraham ragu. Tapi dia mau percaya saja. Jangan tangan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat teman-teman kami yang mengangkat tangan. Mungkin mereka ragu, mereka tidak mampu. Mungkin terlalu sibuk karena disibukkan oleh iblis dengan kegiatan dan rupa-rupa kesibukan kami manusia Tuhan. Tapi kami mau komitmen kepada Tuhan. Kami mau mengadakan perjanjian dengan Tuhan secara pribadi. Mari saudara-saudaraku bisa berkata-kata dengan Tuhan secara pribadi. Ini aku Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau berkomitmen, berkovenan, berjanji dengan Tuhan, memiliki hubungan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah komitmen ini, perjanjian ini Tuhan boleh dilakukan dalam kehidupan mereka. Supaya ada roh-roh yang luar biasa, roh yang perkasa, karena roh mereka kuat diisi oleh panah-panah Tuhan untuk dipakai untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh termeterai di dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kau Tuhan yang setia dan benar dalam kehidupan kami. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak bahwa Kau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Kita akan melakukan pengumuman. Oke, Shalom anak muda. Shalom. Sebelumnya terima kasih buat Kak Ferry yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di tempat ini. Ada pengumuman di LCD?
Ada? Oke, ada. Oke, aku lanjut dulu aja ya. Jadi siapa yang habis pulang ini atau minggu depan liburan, angkat tangan. Ada yang liburan? Wih, tepuk tangan dong. Selamat berlibur ya teman-teman. Kayak surprise ya. Oke, kegiatan gereja tanggal 2, 3, dan 4 April libur. Jadi doa puasa kaum ibu, doa malam hari Kamis, dan PD kaum muda libur minggu depan. Jadi teman-teman bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga dan orang-orang yang terkasih yang ada di rumah. Yang mau keluar kota, keluar negeri boleh ya. Oke, nanti jangan lupa oleh-oleh, Kak, bercanda ya. Terus kegiatan gereja Minggu 6 April disertai perjamuan kudus. Jadi semua kegiatan gereja akan dimulai di hari Minggu. Jadi baik itu ibadah umum, ibadah youth tetap ada. Ibadah youth jam berapa teman-teman? Setengah 11. Iya, setengah 11 ya, setengah 11 siang mulai. Oke, ada lagi? Oke, teman-teman yang belum daftar retreat, angkat tangan. Yang belum daftar retreat. Yang belum daftar retreat boleh angkat tangan yang tinggi. Iren, ya, atau yang lain juga. Nah, teman-teman aku mengundang teman-teman semuanya bisa daftar retreat ya, teman-teman. Kenapa? Pertama, acara ini sangat penting. Katakan sangat penting. Sangat penting ini ya, bisa scan di sini. Kemudian di grup youth itu juga kalau teman-teman buka chat itu ada pesan yang dipin itu kita kirim ini. Jadi teman-teman tinggal klik linknya, tinggal isi nama dan kategori pekerja atau pelajar dan lain sebagainya ya. Kita berangkat bulan depannya lagi, tapi tengah bulan. Jadi kurang lebih tinggal 4 minggu lagi ya, 4 sampai 5 minggu. Jadi teman-teman bisa segera daftar. Tempatnya baru dan bagus, maksudnya baru buat kita ya. Tempatnya baru buat kita dan bagus. Jadi teman-teman bisa daftar tanggal 11 sampai 13 Mei. Pelajar 250.000, pekerja 375.000. Yang mau nabung bisa hubungi Camel, yang mau bayar langsung bisa hubungi Camel, yang daftar tinggal klik linknya. Jadi kalau teman-teman mikir nanti aja wes aku daftarnya nanti enggak, jawabannya enggak boleh nanti, jadi sekarang daftar aja gitu ya. Oke, ada lagi pengumumannya? Sudah di multimedia? Oke, gitu aja teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Teman-teman tetap sehat, kuat dalam Tuhan, amin. Oke, terima kasih. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri, kita sama-sama menerima doa berkat dari Kak Ferry. Cek. Kita akan menerima doa berkat. Terima kasih untuk kekuatan dan juga kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kiranya covenant Tuhan, janji kekal itu terjadi atas setiap kami. Kami memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, perjanjian covenant dengan Tuhan secara pribadi Tuhan, supaya kami tetap eksis. Kami tetap kuat di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih kami. Melalui pembacaan firman Tuhan, menjadi teladan, menjadi pelaku. Kami berkarya bagi Tuhan, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, dari Bapa, dari Roh Kudus, ketiga yang esa, turun atas setiap kami dengan kekuatan roh yang luar biasa diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima semua. Haleluya, amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sampai ketemu di minggu depan juga di acara retreat.